Waduh. Itu efeknya fatal Mau sekali. mudik malah ganti mesin jadinya. Betul. Uangnya buat mudik malah buat servis mobil. Waduh. Kalau berat badan, kalau kayak saya sama Pak Santoso mungkin tekanannya harus diisi Harus gitu lebih, ya. harus lebih. Saya pernah baca juga tuh, kalau kita nggak tidur selama 18 jam, itu sama dengan kita minum bir 3. Mabuk kan? Mabok. Kalau kita 24 jam nggak tidur, itu sama dengan 5 bir. Oh. Jadi ya, kalau sama-sama mabok, mendingan minum bir beneran aja. jangan karena nggak tidur ya. Hai Sobat HPC, kembali lagi di HPC Corner bersama saya Kevin Himawan. Tidak terasa sudah hampir saatnya libur lebaran. Tentunya lebaran identik dengan mudik. Selain hal yang ditunggu-tunggu seperti bertemu dengan keluarga, tentunya ada juga hal yang perlu kita siapkan dan sebisa mungkin kita hindari. Nah, tamu saya hari ini adalah Pak Santoso. Sebagai Master of Mudik di Himawan Putra, Pak Santoso ini sudah terbiasa mudik ke Klaten selama 9 jam. Lalu kembali lagi ke Jakarta 9 jam lagi. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa tips and tricks untuk perjalanan mudik Sobat HPC supaya aman dan nyaman. Nah, diantaranya ada soal persiapan sebelum mudik, persiapan untuk perjalanan mudik, soal bawa mobil listrik kalau mudik gimana. Nah, kalau Sobat HPC masih mau tahu lebih lanjut, silahkan hubungi kami, ada di deskripsi di video ini. Oke, Pak Santoso, selamat datang kembali di HPC Corner. Selamat pagi, Pak. Gimana Pak? Terakhir kali kita ngobrol-ngobrol, kalau nggak salah Desember ya? Desember. Nggak berasa ya, waktu berjalan cepat sekali. Nggak berasa, udah 3 bulan lebih ya? Iya. Ya? Nah, selama 3 bulan itu Pak Santoso ada perjalanan yang jarak jauh lagi nggak nih? Oh, ada Pak. Ada. Ada. Kemana tuh terakhir kali? Sama mudik juga. Oh, mudik juga? Karena kemarin bulan Januari itu ada acara keluarga Pak Kevin. Jadi kita harus pulang. 600 km lagi? 600 km lagi. 9 jam? Iya. Pak, biasa kalau lagi mudik itu biasa ke Klaten gitu Pak Santoso stop dulu di jalan atau jalan terus gitu? Oh, kalau kita stop hanya isi bensin aja Pak Kevin. Terus Ya. jalan lagi? Jalan lagi. Wah, hebat ya. Berarti kalau gitu memang seharian tuh bisa nyampe ya kalau kayak gitu? Bisa nyampe, pasti sampai. Hebat sih. Saya dulu pernah waktu, bukan mudik sih, lagi pindah dari Ann Arbor ke St. Louis. Pindahan itu 800 km, tapi saya pecah jadi 2 hari. nggak kuat saya kalau 1 hari sih, terlalu capek kali ya. Tapi padahal di sana jalannya lancar Pak. Jalannya lancar sih, tapi nggak tahu deh, mungkin belum biasa aja kali. Kalau Pak Santoso udah kuat ya. Iya Pak Kevin, ya kita udah persiapkan dari awal kan. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong persiapan nih Pak, biasa kan sebelum mudik kan kendaraan tuh disiapkan. Betul. Nah, apa aja sih biasanya disiapkan tuh? Sebenarnya kalau kendaraan kan kita tetap harus melakukan cek kendaraan. Karena kendaraan. kalau waktu kita mudik itu kendaraan harus benar-benar fit. Kalau kita ganti oli di bengkel, itu kan pasti kita dapat kayak kertas ya. Kita ganti oli kilometer berapa, balik harus kilometer berapa. Oh. Nah itu nggak boleh hilang. Iya. Karena sebagai acuan ganti oli ya di sini gitu. Jadi kita nggak mungkin terlambat untuk ganti oli. Kalau misalnya ternyata akinya masalah, bisa jadi nggak bisa starter. Oke. Kalau oli gimana Pak? Kalau oli itu efeknya malah ke engine Pak. Engine, itu lebih fatal akibatnya. Oh. Karena kalau oli kering itu engine stuck, ya benar-benar rusak gitu. Oh. Wah, Kita ganti oli lagi udah nggak mau karena kita harus bongkar engine-nya, iya. bongkar mesinnya. Jadi harus turun mesin. Ganti mesin loh gitu ya? Betul. Waduh. Itu efeknya fatal Mau sekali. mudik malah ganti mesin jadinya. Betul. Uangnya buat mudik malah buat servis mobil. Aduh. Sayang sekali Pak Kevin. Sayang sih. Betul. Soal kaki-kakinya gimana Pak? Harus diapain tuh? Nah, kalau kaki-kaki kan utama Pak Kevin. Nah, kalau kaki-kaki kita harus cek dan kita harus lakukan spuring. Spuring. Iya. Karena kalau kaki-kaki bagus tapi ternyata nilai spuringnya jauh dari standarisasi itu juga nggak nyaman. Itu efeknya bisa makan ban sebelah, bisa setir berat ke sebelah, atau setir nggak lurus gitu kan. Jadi seperti yang saya bicarain bulan November, Desember kalau kita nahan nyampe ke Klaten ya pegel juga kan. Pegel ya, capek. Betul, Iya. itu efeknya ke sana. Mobilnya nggak di spuring atau spuringnya masalah, itu makan sebelah gitu ya bannya? Betul. Apalagi kalau perjalanan panjang tuh 600 km. Ya.
Oh, Betul-betul pasti Pak Kevin. udah gundul duluan tuh ya. Habis duluan. Oke. Jadi kayak ban tuh keseret Pak Kevin. Oh. Kayak diamplas. Mungkin di bagian tengah masih bagus, Hmm. tapi bagian sisi itu habis. Oh, oke oke oke. Itu efek karena nggak di-spuring, nggak dilakukan spuring. Kalau ban juga orang suka ngomong soal tekanan angin ya Pak ya. Itu Yes. gimana tuh Pak? Sebenarnya gini, dari pabrikan sendiri sebenarnya tekanan itu udah ada ukuran sih Pak Kevin. Oke. Udah ada speknya gitu. Hmm. Tapi itu juga tergantung dari bebannya juga. Hmm. Dan kita juga angin kita sarankan pakai nitrogen Pak Kevin. Sesuai beratnya juga, maksudnya berat apa nih? Berat mobil atau berat badan? Beban. Beban. Saya pikir kalau berat badan, kalau kayak saya sama Pak Santoso mungkin tekanannya harus diisi Harus gitu ya. lebih. Tapi diharapkan kalau kita ngecek yang sistem angin yang digital Pak Kevin. Oke. Kalau yang manual itu kadang kurang Bacanya sesuai. salah. Karena saya pernah pompa tapi di pinggir jalan. Dia nggak pakai tekanan angin tapi sistemnya diketok di ban Pak Kevin. Oh. Oh ini udah keras. Nah Oh, ini gitu? kan nggak menjamin. Nggak menjamin itu. Iya. Masih Oh. konvensional sekali gitu. Cek lampu. Cek lampu utama, Hmm. cek lampu kecil dan sen juga gitu. Iya ya, sen juga perlu ya. Atau lampu emergency lah gitu. Itu harus cek semua sih. Kadang kan kita nggak tahu situasi kita mudik hujan lebat Wah iya. atau misalnya gelap atau kalau misalkan malam-malam. mungkin banyak apa namanya ya embun lah berembun ya gitu. Itu perlu sih Pak. Karena gimana tuh Pak sebelum mudik baiknya diapain? Ya tetap kita cek Pak Kevin. Sebenarnya sih secara pemakaian kita bisa cek sih di jalan. Seandainya nih kita rem kok sekarang getar, berarti kan ada sesuatu di perangkat remnya, bisa kampasnya atau cakramnya nggak bagus. Oh gitu? Iya betul. Nah kalau gitu gimana tuh harus diapain? Satu cek kampasnya asli apa enggak, bagus atau enggak. Oke. Yang kedua harus dibubut cakramnya Pak Kevin. Dibubut. Iya betul, dibubut ulang atau ganti yang baru. Gitu. Itu jalan keluarnya sih. Oke. Ya saran dari saya sih kalau ganti kapas lem ya harus yang asli. Kadang kalau kampasnya nggak asli Pak Kevin itu yang kalah cakramnya. Iya, karena ya? bahannya terlalu keras. Oh. Gitu. Waduh, jadi tipis dong. Iya. Cakramnya. Efeknya ke sana gitu. Nah, kalau itu gimana? Tadi apalagi sekarang lagi musim peralihan hujan gitu kan berarti kita juga apa sih namanya tuh? Yang wiper ya. Oh Ya. iya ya. Gimana tuh wiper harus diapain biasa? Kita parkir di tempat panas, Hmm. kalau bisa wiper tuh diangkat. Oh. Kan Kenapa tuh? dia kan karet Pak Kevin. Iya. Kalau karet ketemu kaca kan panas tuh. Heeh. Akhirnya karetnya jadi keras. Oh. Jadi waktu dia berjalan untuk waktu hujan dia bunyi. Krat gitu. Bisa bikin baret juga kali. Baret. Waduh. Itu yang pertama. Yang kedua kadang air tuh nggak bersih. Oh iya. Karena Jadi orang suka masukin wiper udah air. jalan tapi airnya masih ada gitu. Oh. Nah itu bahaya juga. Mengganggu pandangan kita ke depan. Ada juga mungkin yang ngelihat ada lampu nyala tapi nggak tahu itu apa. Betul. Terus mungkin ya masih bisa jalan kan mobilnya. Ah. Nah, kalau misalnya seperti itu sebaiknya sih sebelum mudik dicek dulu sama Betul. bengkel. Bisa jadi itu memang ada artinya gitu ya. Betul. Kan ada lampu indikator engine, Betul, ada betul. lampu aki. Hmm. Itu macam-macam sih gitu. Hmm. Jadi kadang pun ada yang harus ganti oli itu ada peringatannya Pak. Oh, oke. Nah itu ya ikutin aja sih. Gitu. Iya. Nah, saya mau ngobrol juga sama Pak Santoso nih sebagai yang udah ngalamin 9 jam lebih di jalan tiap tahun lah ya. Biasa tuh apa yang disiapkan untuk perjalanannya sendiri gitu? Rutenya gitu biasa Pak Santoso udah siapin dulu nggak? Gini Pak Kevin, sebenarnya rute utama kita udah tahu. Oke. Tapi kita harus tahu rute alternatif. Hmm. Seandainya terjadi kemacetan yang parah, kita jadi tahu rute mana yang kita lewatin untuk biar kita sampai lebih cepat dan lebih aman juga. Gitu. Itu penting sih. Penting Dan ya. saat ini udah ada teknologi itu kan, Apa Maps. tuh? Oh iya, apa Nah, Google Map, Waze. Betul, itu atau pakai Map. itu membantu banget sih. Bantu ya. Iya, ya selama ini kita pakai terus sih. Nah kalau untuk Google Map gitu, Pak Santoso pernah nggak sih ngelewatin jalan gitu yang mungkin sinyalnya tuh kurang bagus gitu? Bukan sinyal kurang bagus Pak Kevin. Gimana tuh? Jadi saya pernah ngikutin map, itu mentok, mobil nggak bisa lewat pernah. Oh iya. Saya juga pernah tuh. Itu pernah. Terus kejebak di puncak jadi. Betul, itu pernah. Yang kedua adalah kita benar-benar lewat di tengah sawah hanya bisa satu mobil itu pernah. Oh. Itu pernah. Itu pengalaman sih. Tapi untungnya mungkin untuk sinyal tuh nyala terus ya selama Sinyal ini? nyala terus. Oh, gitu. oke. Mungkin kalau teman-teman ada yang melewati yang sinyalnya kurang bagus tuh bisa juga di-download dulu mapnya.
Oh Kita iya. bisa masukin offline dulu supaya nanti kalaupun ada masalah gangguan sinyal gitu, kadang-kadang kalau mau ke puncak bisa ada gangguan tuh. Iya. Dia masih ada tuh petanya Ya mereka gitu. petanya masih tetap jalan. Betul, gitu. masih tetap jalan. Masih Karena dia update lah. sinyal GPS sama internet kan beda soalnya. Betul. Pak Santoso kan udah biasa 9 jam nih. Biasa tuh kalau 9 jam gimana tuh? Pasti bosen lah ya. Biasa sih hiburan saya sih Hmm. musik sih. Musik? Musik betul. Oh, oke. Karena kadang kan 9 jam tuh penumpang udah pasti pada tidur semua. Oh, Tinggal pengemudi drivernya doang aja. yang melek. Waduh. Makanya hiburan kita ya musik sih. Musik. Betul. Oke. Itu Biasa suka aja sih. denger musik apa, Pak? Belakangan lagi suka denger apa, Pak? Oh sekarang saya sih suka musik pop sih. Oh, oke. Kalau apalagi kalau lagi mudik kan kita memang kalau bisa cari musik yang Yang bikin lebih semangat. semangat Iya. ya kan, yang ada yang menghibur, yang ada semangat. Betul. Jangan yang bikin ngantuk dong. Kadang-kadang kalau ada juga kan yang orang yang suka kalau selain musik suka dengar podcast atau audiobook gitu kan. Betul. Itu kan jadi bisa sambil nyetir sambil belajar hal yang baru gitu kan. Bener. Nah, ini kan musik sama podcast sama-sama bisa di-download juga. Jadi Betul, kalau betul. sinyalnya jelek juga aman kita. Hmm. Nah, saya juga biasa suka gitu sih, Pak. Kalau biasa di mobilnya Pak Santoso ada nyimpen barang apa nih yang menjadi peralatan yang penting lah kalau misalnya ada kejadian darurat gitu. Kalau saya pasti kan satu dongkrak nggak boleh lupa. Dongkrak. Itu. Yang kedua itu ban serep. Ban serep, iya. Yang ketiga tuh P3K Pak Kevin ya. Oh, oke. Itu penting. P3K, iya. Nah, yang keempat itu tuh garis segitiga ya. Garis segitiga. Untuk kalau kita ada ganti ban kan kita harus kasih segitiga untuk informasi dari belakang gitu. Dari belakang juga lihat, Lihat menghindari ini kita lah ya. emergency gitu Oh, kan. iya. Itu sih biasanya Pak Kevin. Oke, nah terus kan tentu Pak Santoso pasti udah terbiasa lah 9 jam. Berarti kan kita harus menjaga stamina ya. Yes. Apa nih contoh-contoh tips and tricks-nya nih untuk jaga Ya kalau stamina? saya jaga semuanya satu tidur cepat Pak Kevin. Jadi kalau mau besok mau mudik nih, kita jangan tidur terlalu larut. Saya pernah baca juga tuh, kalau kita nggak tidur selama 18 jam, itu sama dengan kita minum bir 3. Mabuk kan? Mabok. Kalau kita 24 jam nggak tidur, itu sama dengan 5 bir. Jadi ya, kalau sama-sama mabok, mendingan minum bir beneran aja. jangan karena nggak tidur ya. Yang kedua sih memang kita perlu minuman multivitamin juga sih Pak Kevin. Oh, Gitu. oke. Vitamin dah. Jadi jaga stamina jangan Ah, sampai sakit betul. gitu ya. Kalau misalnya udah mulai merasa capek juga ya disiapkan istirahat lah ya. Betul, itu pasti. Rest area. Nah, ini ada kaitan sama yang tadi persiapan sebelum mudik. Kalau bisa ya saat planning rute itu udah ditentuin kapan mau istirahat. Kalau mobil listrik mau dibawa mudik itu gimana tuh? Ada persiapan yang berbeda nggak sama kalau mobil biasa? Kalau mobil listrik tuh persiapannya harus lebih matang Mbak Kevin. Karena mungkin kita di rumah bisa ngecas. Tapi nanti di perjalanan waktu baterai habis itu apakah ada tempat untuk ngecasnya? Oh. Nah, itu harus dipersiapkan gitu. Iya. Jadi memang untuk persiapan planning rutenya tuh harus lebih matang lagi ya. Betul. Harus cari dulu tuh charging station ada di mana. Benar. Nah, kan kalau mobil-mobil kan biasa ada jarak tempuhnya juga tuh. Kalau mobil listrik sih enaknya mereka jarak tempuhnya udah ketahuan gitu lah ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak waktu dan tipsnya Pak Santoso. Siap. Saya harap perjalanannya Pak Santoso itu lancar seperti biasa. Amin. Dan juga perjalanan sobat-sobat HPC terbantu dengan tips and tricks ini. Nah, untuk sobat HPC yang tertarik seputar dunia otomotif dan perbengkelan, jangan lupa follow channel kami untuk informasi otomotif terupdate. Jangan lupa juga like, share, subscribe, dan juga komen kalau ada topik yang kalian mau kita bahas. Last but not least, buat sobat HPC yang menjalankan ibadah suci Ramadan, saya mewakili seluruh keluarga besar Himon Putra mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Himawan Putra, mitra Anda terpercaya usaha bengkel Anda.